Oke, baik. Pada video kali ini saya akan melakukan review jurnal. Di review jurnal kali ini saya akan mereview jurnal tentang perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Di sini ada beberapa jurnal, ada sampai 15 jurnal yang saya review, tapi akan saya review 5 jurnal terbaik menurut saya, ya. Langsung saja di sini jurnal nomor 1 yang menurut saya yang cukup bagus. Di sini ada jurnal Enterprise Architecture Planning, ya, pada PT Lingkar Inovasi Nusantara untuk manajemen proyek menggunakan perangkat lunak odol, ya. Jadi penulis pada jurnal ini adalah Eliastar Putra Jatinoman dan Andi Waju Rajo Emanuel, ya. Jurnalnya sendiri yaitu dia Jurnal Information System, ya. Tahun publikasinya 2023, ya. Ini volume dan edisi, ini untuk halamannya. Kita tunggu. Kita cek di sini saja, ya. Oke, ini. Nah, ini untuk jurnalnya sendiri, jurnal yang pertama. Lalu database sumbernya sendiri itu adalah Google Scholar di sini. Google Scholar, sabar. Google Scholar. Oke. Nah, latar belakangnya di sini dia belum menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk manajemen proyek. Jadi masalahnya di sini adalah belum ada sistem informasi yang terintegrasi di PT Lingkar Inovasi Nusantara, ya, untuk manajemen proyek dan perencanaan lainnya. Konteks penelitiannya itu teknologi informasi, enterprise architecture planning, ERP, ya, menggunakan sistem ODO. Apa tujuan dari penelitian ini? Itu untuk perencanaan sistem informasi yang terintegrasi berbasis website menggunakan perangkat lunak ODO dengan metode EAP. Metodenya sendiri adalah Enterprise Architecture Planning, ya. Hasil dari penelitiannya adalah menghasilkan arsitektur bisnis, data dan aplikasi serta roadmap implementasi untuk pengembangan sistem manajemen proyek yang terintegrasi berbasis web dengan ODO, kerangka kerja ODO. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa EAP itu berhasil menghasilkan blueprint roadmap implementasi ODO pada PT Lingkar Nusantara dengan mengimplementasikan roadmap ODO segera agar manajemen proyek menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Kelebihan dari jurnal ini sendiri, dia langsung menghubungkan EAP dengan pemilihan solusi, ya, atau commercial of the self codes, yaitu ODO. Membuat roadmap lebih realistis dan siap untuk diimplementasi. Fokus implementasi solusi itu tentunya menjadi kekurangan dari jurnal ini, ya, pada modul project management ODO. Ini dia belum mencakup integrasi seluruh proses bisnis perusahaan secara komprehensif, ya. Relevansinya sangat relevan, ya, karena ini jurnal tentang EAP, jadi termasuk dalam perencanaan strategis. Ya, jadi komentar yang saya berikan di sini cukup menarik, ya. Ini cukup menarik karena dia melihat EAP diterapkan untuk memandu pemilihan enterprise research planning seperti ODO. Lalu jurnal yang kedua ini ada perencanaan arsitektur teknologi informasi pada Kelurahan Babau menggunakan TOGAF ADM. Ya, masih di NTT juga, ya, khususnya pada Kelurahan Babau.
Ya, di sini judul artikelnya adalah perencanaan arsitektur menggunakan TOGAF ADM. Penulisnya adalah Yohanes dan Andi, ya. Jadi ini jurnal dari Buana Informatika tahun 2021, volume dan serta URL-nya. Database penerbitnya ini Google Scholar. Google Scholar. Saya ambil semua jurnal ini dari Scholar. Google Scholar. Latar belakang yang melatar belakangi hal tersebut adalah teknologi informasi yang ada perlu dikembangkan karena jumlah informasi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Masalahnya, kebutuhan pengembangan teknologi informasi untuk mengatasi peningkatan volume informasi dan mencegah masalah kinerja sistem. Apa konteks dari penelitian ini? Ya tentunya adalah teknologi informasi dan enterprise arsitektur serta layanan publik. Tujuan dari penelitian ini sendiri dia untuk merancang arsitektur teknologi informasi untuk Kelurahan Babau agar pengembangan di masa depan lebih terfokus. Ya, metode penelitiannya TOGAF ADM, Architecture Development Method, menghasilkan blueprint dan roadmap untuk mengembangkan layanan teknologi informasi yang maju di Kelurahan Babau. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah perencanaan arsitektur TI ini menggunakan TOGAF ADM menghasilkan blueprint dan roadmap yang komprehensif. Rekomendasi yang saya berikan di sini, pemerintah Kelurahan Babau harus menjadikan blueprint tersebut sebagai acuan utama agar pengembangan TI terfokuskan. Nah, kelebihan dari jurnal ini adalah menggunakan TOGAF ADM yang komprehensif, cocok untuk perencanaan arsitektur layanan publik. Kekurangannya, implementasi TOGAF ADM secara penuh bisa memakan waktu yang lama. Ya, relevansinya tentunya sangat relevan karena ini berkaitan dengan TOGAF ADM dan enterprise arsitektur serta sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan pemerintah. Menghasilkan blueprint merupakan kontribusi dari penelitian ini dan juga roadmap, ya. Jadi komentar yang saya berikan di sini adalah perencanaan arsitektur untuk kelurahan ini menunjukkan pentingnya strategis TI di masa kini, khususnya di pemerintahan terkecil juga. Lalu jurnal selanjutnya ada ini, jurnal yang keempat, ya, tentang arsitektur planning pada Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, masih dengan di daerah NTT. Jadi penulisnya adalah Nur Fadilah, Mardaria Saitakela, dan Jimmy Asmara. Nama jurnalnya di sini Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, diterbitkan tahun 2003 bulan Februari. Ini volumenya nomor 1 halaman sekian. URL-nya, database sumbernya seperti biasa Google Scholar. Oke. Latar belakang yang melatar belakanginya adalah pengelolaan data belum mampu menunjang proses bisnis dan sistem informasi yang ada masih memiliki banyak kekurangan. Pengelolaan data yang buruk dan sistem informasi yang kurang memadai yang mempengaruhi tujuan organisasi masih menjadi masalah utama dalam jurnal ini. Apa konteks penelitiannya? Konteks penelitiannya tentang teknologi informasi, enterprise planning, dan administrasi pemerintahan, serta pengelolaan data perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah perancangan arsitektur planning pada Dinas Perikanan Kabupaten Lembata. Metodologinya EAPI, hasil dari penelitiannya menghasilkan jalannya roadmap. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah EAPI dapat menghasilkan peta jalan roadmap pengembangan SI yang terintegrasi. Jadi rekomendasi yang saya berikan, Dinas Perikanan ini perlu memprioritaskan, rekomendasi yang diberikan pada jurnal ini adalah Dinas Perikanan perlu memprioritaskan implementasi roadmap tersebut dengan fokus pada standarisasi dan integrasi data. Kelebihan dari jurnal ini tentunya dia menyediakan roadmap yang terstruktur, ya,
Kalau kekurangannya sendiri adalah EFB ini lebih berfokus pada kualitas dan aplikasi, kurang mendetail pada aspek implementasi teknis dan operasional TI. Ya, tentunya ini sangat relevan dengan mata kuliah ini ya, karena dia membahas tentang strategi SITI, kontribusi dari penelitian, yaitu menghasilkan peta jalan roadmap sebagai pedoman dalam mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi di Dinas Perikanan Kabupaten Lembata. Ya. Komentar yang saya berikan pada jurnal ini adalah perencanaan strategis SITI sangat penting untuk mendukung koordinasi sumber daya kelautan dan daerah pesisir. Selanjutnya, jurnal yang keempat ini sebenarnya 5, jadi jurnal nomor 5 ini adalah jurnal keempat yang menurut saya terbaik. Jadi di sini masih juga dalam sekitar ETT, yaitu perencanaan arsitektur planning menggunakan framework TOGAF ADM. Ya, jadi studi kasusnya di UD Dirgahayu Maumere. Ya, penulisnya di sini adalah Lindiana Ermilinda. Ada Maria Lodan dan Hendrikus Muda. Jadi ini jurnal tentang teknologi terapan di mana tahun publikasinya 2024 ya. Ini volumenya, URL dan database sumbernya adalah Google Scholar. Sebentar kita buat Google Scholar. Oke, latar belakang ini adalah proses bisnis, transaksi, laporan cek, stok, permintaan stok dan pemasaran. Di mana di sini masih menggunakan sistem manual dan jangkauannya masih sempit ya. Masalahnya sendiri itu tadi ya. Proses bisnisnya masih manual dan jangkauannya masih sempit. Apa konteks dari penelitian ini? Tentunya teknologi informasi, enterprise arsitektur, dan juga usaha dagang UMKM. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membuat perencanaan enterprise untuk penyelarasan tujuan bisnis dan solusi teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien. Metodologinya menggunakan TOGAF ADM. Hasil dari penelitiannya adalah menghasilkan desain blueprint arsitektur enterprise ya, termasuk bisnis, data, aplikasi, dan teknologi untuk mendukung bisnis yang ada di UD Dirgahayu. Jadi kesimpulan yang diberikan adalah TOGAF ADM menghasilkan blueprint otomatis secara manual, otomatis proses manual, maaf. Jadi rekomendasi yang diberikan juga adalah UD Dirgahayu ya, UD Dirgahayu disarankan untuk mengimplementasikan arsitektur guna meningkatkan efisiensi proses dan memperluas jangkauan pemasaran digital. Kelebihan dari jurnal ini adalah menggunakan TOGAF ADM untuk organisasi berskala kecil. Ini juga menunjukkan fleksibilitas framework ini. Ya. Kekurangannya adalah mungkin terlalu kompleks dan membutuhkan biaya serta pelatihan yang signifikan. Ya. Tentunya perlu pelatihan untuk para pedagang ya, perlu pelatihan pada para pedagang ya. Relevansi sudah pasti sangat relevan karena membahas tentang arsitektur enterprise. Kontribusi dari penelitian ini adalah menghasilkan desain atau blueprint arsitektur enterprise untuk mendukung proses bisnis UD Dirgahayu ya. Jadi komentar yang saya bisa berikan adalah penerapan AI pada enterprise arsitektur pada UMKM usaha dagang ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing di era digital. Selanjutnya jurnal terakhir yang menurut saya bagus, ini adalah jurnal nomor 6 saya. Ya, ada jurnal pada Universitas Nusa Nipa ya. Jadi di sini dia perancangan arsitektur enterprise, masih dengan arsitektur enterprise dengan TOGAF ADM dan ITIL versi 3
ya, tahap IT Service Design. Jadi penulisnya di sini adalah Yohanes dan Andi, ya. Nama jurnalnya bisa dicari di Teknokom, tahun publikasi 2023, volumenya ini, URL dan database sumber. Latar belakang yang melatar belakangi studi penelitian ini adalah Biro TI dapat bertanggung jawab atas tata kelola TI, namun perlu dirancang arsitektur enterprise yang terintegrasi dengan manajemen layanan TI. Masalah utamanya adalah perlunya arsitektur enterprise yang terintegrasi dengan manajemen layanan TI untuk perbaikan tata kelola. Teknologi informasi atau TI Enterprise Architecture Planning merupakan konteks dari penelitian ini. Apa tujuan dari penelitian ini? Tentunya adalah untuk merancang TOGAF ADM yang diintegrasikan dengan ITIL 4. ITIL versi 3 dengan tahap IT Service Design, termasuk tahap dalam ITIL. Metodologi penelitiannya adalah TOGAF ADM dan ITIL versi 3 pada tahap IT Service Design. Ini menghasilkan arsitektur bisnis, ya. Hasilnya adalah arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi serta implementasi IT Service Design untuk perbaikan layanan TI di Universitas Nusa Nipah. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah kesimpulan dari jurnal ini adalah penggabungan TOGAF ADM dan ITIL versi 3 menghasilkan arsitektur yang sangat memastikan sebuah universitas itu bisa terintegrasi dengan baik. Jadi rekomendasi yang diberikan juga adalah universitas itu harus melanjutkan implementasi dan mengintegrasikan praktik ITIL lebih lanjut lagi. Kelebihan dari jurnalnya adalah menggabungkan TOGAF ADM dengan ITIL versi 3, ya, yaitu IT Service Management. Ini menghasilkan arsitektur enterprise yang berorientasi pada kualitas layanan ITSM. Ya. Kekurangan jurnalnya sendiri, kombinasi dua framework ini bisa jadi sangat rumit dan membutuhkan keahlian ganda dalam implementasi. Jadi fokusnya itu ITIL hanya pada tahap service design, itu dapat mengganggu juga. Tentunya sangat relevan karena ini membahas tentang manajemen layanan TI, pendekatannya secara end-to-end, yang itu artinya komprehensif. Kontribusi dari penelitiannya menghasilkan arsitektur dan implementasi IT Service Design untuk perbaikan layanan TI di Universitas NIPA. Komentar yang bisa saya berikan, penggabungan TOGAF dan ITIL ini adalah langkah terbaik untuk memastikan arsitektur yang dirancang dapat memberikan layanan yang berkualitas. Nah, itu adalah 5 jurnal terbaik yang menurut saya. Ini masih ada banyak lagi, ada perencanaan arsitektur enterprise, MTS Durian Luncu, Kabupaten Margahari. Ada juga yang bahas tentang framework TOGAF ADM, ini enterprise arsitektur, ya. Ini arsitektur juga Kabupaten Semarang menggunakan TOGAF, ya. Lalu ini adalah strategi tata kelola, ya. Di sini frameworknya yang digunakan adalah kuantitatif kuesioner, ya. Lalu di bawahnya ada juga ini roadmap, ya, kebanyakan roadmap yang di bawah-bawah ini. Ini juga menggunakan TOGAF, dan terakhir nomor 15 yaitu di rumah sakit menggunakan analisis SWOT, ya. Oke. Semuanya ini adalah jurnal Sains dan Teknologi. Jadi sangat relevan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup sampai situ saja video saya kali ini. Ini ada 5 jurnal yang sudah saya review di sini. Teman-teman bisa lihat di situ juga ada 15, nanti bisa dibaca juga. Tadi saya perlahan-lahan itu. Cukup situ saja video kali ini.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.